Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran statistika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daniel Erindra Cipta, NPM saya 243111070. Di sini, kita akan membahas topik dasar yang sangat penting dalam dunia data, yaitu konsep statistika. Statistika bukan cuma tentang angka, tapi bagaimana kita memahami informasi, serta mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Mulai dari menghitung rata-rata nilai siswa, hingga memperkirakan hasil survei. Semuanya itu melibatkan statistika. Melalui video ini, kita akan mengenal pengertian, jenis-jenis statistika, serta melihat contoh soalnya secara sederhana. Secara umum, statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan kemudian menafsirkan data agar dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan ataupun menyimpulkan sesuatu. Statistika sendiri dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu statistika deskriptif. Untuk statistika ini berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang sudah ada. Misalnya menghitung rata-rata, median, modus, ataupun membuat grafik. Sebaliknya, statistika inferensial. Statistika ini hanya digunakan untuk membuat kesimpulan atau perkiraan tentang populasi berdasarkan data sampel. Misalnya, kita meneliti beberapa siswa untuk memperkirakan rata-rata tinggi badan seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Mari kita lihat contoh sederhana untuk statistika deskriptif. Di sini ada sebuah data yang isinya adalah nilai ulangan matematika dari 6 siswa. Yaitu ada 78, 80, 85, 90, 87, dan 80. Nah, di sini kita akan menghitung modus dan median dari data tersebut. Yang pertama, kita mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. Nah, setelah diurutkan seperti ini, lalu kita bisa melihat nilai mana yang sering muncul, yaitu ada 2 untuk nilai 80. Nah, yang berarti modus dari data ini adalah 80. Kemudian median, karena ada 6 data, median atau nilai tengah data diambil dari rata-rata data ketiga dan keempat. Kita hitung menggunakan rumus seperti ini. Nah, di sini terlihat nilai 80 ditambah 85. Nilai 80 adalah data ketiga, 85 adalah data keempat. Kita jumlahkan lalu kita bagi 2 dan menghasilkan 82,5. Jadi itulah median atau nilai tengah dari data tersebut, yaitu 82,5. Jadi modus sama dengan 80, median sama dengan 82,5. Selanjutnya, kita masuk ke contoh statistika inferensial. Ada sebuah perusahaan yang ingin mengetahui rata-rata jam kerja seluruh karyawannya. Karena jumlah karyawannya banyak, perusahaan mengambil sampel hanya dari 5 orang. Dengan data jam kerja per minggu dalam satuan jam, yaitu 40, 42, 38, 44, dan 41. Nah, ini perkiraan rata-rata jam kerja seluruh karyawan berdasarkan data sampel. Selanjutnya, kita masuk ke rumus rata-rata, yaitu rata-rata sama dengan total X atau total nilai datanya. Jadi kita tambahkan seluruh data tersebut seperti ini, lalu kita bagi dengan N adalah jumlah datanya. Jumlahnya sendiri ada 5 data, jadi kita bagi 5. Kita jumlahkan jadi 205 dibagi 5 sama dengan 41. Nah, di statistika inferensial, setelah kita dapatkan hasilnya, kita simpulkan.
Dari sini rata-rata jam kerja karyawan berdasarkan sampel yang kita ambil adalah 41 jam per minggu. Sehingga kita bisa memperkirakan bahwa rata-rata jam kerja seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut juga sekitar 41 jam per minggu. Kita dapat menyimpulkan bahwa statistika deskriptif dapat membantu kita dalam menggambarkan data yang sudah ada menjadi lebih mudah untuk kita lihat atau kita pahami. Kemudian statistika diferensial membantu kita memperkirakan ataupun menarik kesimpulan dari sebagian data yang mewakili keseluruhan data yang kita punya. Keduanya saling melengkapi dan sama-sama penting dalam memahami data serta dalam membuat keputusan yang lebih akurat. Terima kasih telah menonton. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, ataupun aktifkan loncengnya untuk belajar lebih lanjut di video pembelajaran berikutnya. Saya Daniel Arindra Cipta. Akhir kata, terima kasih.